Selamat pagi, selamat menyambut fajar baru dalam damai sejahtera Allah. Kasih dan roh-Nya menyertai kita semua. Saudara-saudariku dalam Tuhan, mengawali semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, sekaligus minggu kerja yang baru, kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Mendahului itu, mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara hidup kami. Atas naungan dan penjagaan-Mu, kami telah melewati pembaringan dan tidur yang lelap dengan aman dan selamat. Pagi ini kami dibangunkan dengan kuasa dan anugerah kehidupan dari-Mu. Perkenankan kami menyukuri anugerah-Mu dengan merenungkan firman-Mu untuk menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam menjalani setiap tanggung jawab, persoalan dan pergumulan kami di sepanjang hari ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, layakkanlah kami ya Tuhan, untuk siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bunyi firman Tuhan. Kejadian 19 ayatnya yang ke-17 dan 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah janganlah menoleh ke belakang. Janganlah menoleh ke belakang. Saudara-saudaraku, seorang pengendara sepeda motor saat mengendarai motor sambil berjalan maju tetapi menolehkan pandangan ke belakang, tentu tidak akan lurus jalannya. Kendaraannya bisa saja berjalan siksak, bahkan mengalami insiden tabrakan dan dengan kendaraan lain, atau mungkin juga mengakibatkan kecelakaan tunggal maupun timbulkan kecelakaan bagi orang lain. Demikian pula seorang atlet atletik saat mengikuti perlombaan lari, ia harus mengikuti aturan lari dari garis start hingga finish dengan pandangan tetap ke depan, agar tidak melenceng keluar dari area lari dan bisa mencapai garis tujuan dengan baik dan menang. Saudara-saudaraku yang dikasihi, dua ilustrasi ini menuntun kita untuk memahami bahwa kehidupan harus berjalan terus ke depan. Masalah atau persoalan tentu ada atau datang, dan tetap ada atau datang dalam kehidupan kita. Tapi selama ada waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus terus maju, memandang ke depan dalam perjalanan hidup ini dengan memperhatikan rambu-rambu atau aturan-aturan kehidupan. Sebagai orang percaya, tentu rambu-rambu atau aturan kehidupan itu bersumber dari firman Tuhan. Saudara-saudara, hal ini penting. Kehidupan manusia memiliki dua aspek, yaitu jasmani dan rohani atau lahiriah dan batiniah. Nah, dua aspek hidup ini terkadang manusia lebih berorientasi pada aspek lahiriah atau jasmania, sehingga terkesan hidup ini tidak seimbang. Orang yang berorientasi hidupnya berat pada jasmania akan membuat hatinya melekat pada hal-hal jasmania yang bersifat duniawi dan materialis. Ketika menghadapi kemalangan,
kegagalan atau musibah dalam hidup, maka kerugian materi akan menjadi beban berat di hati yang bisa mempengaruhi gerak langkah untuk maju, menapaki jalan hidup yang baru. Kadang sulit bagi seseorang untuk melupakan apa yang ada di belakang, lalu tergoda menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, bahkan menoleh ke belakang, sehingga ketinggalan dalam perjalanan keselamatan yang telah diatur Tuhan, atau juga tersandung, jatuh, bahkan ada dalam ancaman bahaya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tema janganlah menoleh ke belakang merupakan penekanan dan kata kunci dari ayat firman Tuhan yang dibaca tadi. Ini suatu perintah yang jelas dari seorang utusan Tuhan. Kejadian 19 ayat 17 kepada Lot dan istrinya serta kedua anaknya pada saat Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora karena banyaknya kejahatan di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dalam Tuhan Yesus, Lot dan keluarganya mendapat perhatian dan kasih dari Allah, sehingga mereka masuk dalam rencana keselamatan Allah. Allah tidak menghendaki keluarga Lot ikut musnah dalam penghukuman Allah bagi Sodom dan Gomora. Karena itulah Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar keselamatan, sekaligus menolong mereka agar lolos dari bahaya besar yang dahsyat itu. Namun tidak semua dari keluarga Lot ini memahami dan menanggapi cara kerja Allah untuk menyelamatkan mereka. Istri Lot tidak menaati perintah Tuhan melalui dua malaikat penolong yang datang, di mana salah seorang dari antaranya sudah jelas menginstruksikan bahwa Lot dan keluarga segera lari menyelamatkan nyawa dari hukuman Tuhan dan janganlah menoleh ke belakang. Ternyata istri Lot menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Ayat yang ke-26. Saudara-saudari, ketidaktaatan istri Lot menunjukkan kebutaan rohani atas situasi bahaya yang sedang dihadapinya, tapi juga kelambanan hati menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ia lebih menuruti keinginan pribadi atau daging untuk menoleh ke belakang, ke masa lalu kehidupannya di Sodom dan Gomora, maka ia menjadi tiang garam. Ketidakseimbangan yang jasmani dan rohani dalam hal tidak taat kepada perintah Tuhan, maka ia binasa. Ia menyia-nyiakan kesempatan anugerah keselamatan dari Tuhan atas dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diingatkan bahwa ketaatan itu penting, teristimewa taat pada Tuhan dan firman-Nya. Hidup kita dalam situasi apapun ada dalam rencananya dan tanggung jawabnya. Ketika Tuhan menaruh rahmat-Nya atas kita dan hendak menolong kita dari setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi agar kita terbebas dan selamat, maka Ia memerlukan ketaatan dari kita. Dengan ketaatan, kita dengan sendirinya tanggap atau peka terhadap cara Dia menolong kita. Marilah kita meninggalkan semua hal yang memberatkan langkah kita, kemauan kita, pikiran dan hati kita, untuk berjalan ke depan dalam jalan keselamatan yang sudah Allah buat bagi kita. Lupakanlah apa yang di belakang. Anggaplah semua hal itu sampah yang tidak berguna. Dan jangan menoleh ke belakang sebab akan menjadi tiang garam. Hadapkanlah pandanganmu ke depan dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Selamat memasuki hari baru,
Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu agar itu dapat bertumbuh di hati kami dan berbuah-buah banyak dalam kehidupan kami. Firman-Mu kiranya terus menuntun kami memasuki seluruh aktivitas kami di hari ini, agar ketika kami melakukan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, kami senantiasa diingatkan oleh Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu untuk kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan segala hal yang tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk keselamatan kami dan kehidupan yang kekal itu. Biarlah hati kami hanya dicurahkan kepada Tuhan dan pandangan kami hanya kepada Tuhan untuk memperoleh apa yang terbaik dari Tuhan bagi kami, yakni kehidupan dan keselamatan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dan menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan dan penjagaan-Mu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.